worship team saya coba. Ya boleh ya di sini ditimpang nih, boleh nih. Di sini lagi dong, sini lagi dong. Di sini kosong nih. Nah, Puji Tuhan. Apa kabarnya semua kawan-kawan? Luar biasa. Ini keringatan luar biasa yang kayak bulu tangkis tadi pagi ya. Tidak kalah keringatannya, loncat sana loncat sini, bukan kalah kita Allah yang dahsyat. Amin. Ya, amin. Sore hari ini kawan-kawan, kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Boleh dibuka? Oh belum dibuka ya? Wes, nggak apa-apa. Yang penting niatnya kawan kita datang hari ini. Haleluya. Sudah? Belum bisa? Saya bingung teman-teman segi betapa senangnya dengan baju warna hitam. Ya, saya sampai bingung saya bisa menghitung berapa banyak teman-teman menggunakan baju warna hitam. Kenapa? Kalau boleh tahu? Karena berasa lebih slim fit atau berasa lebih apa gitu ya? Apa? Warna netral, betul juga ya. Walaupun seorang anak muda tuh ini harus warna itu colorful gitu ya, suka cita ceria tanda ceria gitu ya. Baik sudah, puji Tuhan. Sore hari ini teman-teman saya mau sama-sama kita boleh belajar dengan tema, sama-sama kita katakan yuk 1, 2, 3 berani. Oh aku keren, oh aku kulitku mau bersih, oh aku kulitku mau bening, oh aku mau kelihatan keren. Tapi sesungguhnya adalah glow up itu berbicara tentang sesuatu yang lebih lama, sesuatu yang lebih berharga, yaitu mental dan karakter kita. Tapi tidak mudah menuju ke sana. Karena apa? Jalurnya tidak enak. Salah satunya lewat bukan aser. Salah satunya yaitu lewat apa? Kritik. Yang kedua lewat evaluasi. Tidak enak ketika saya dan teman-teman menerima kritik. Ketika kita menerima kritik ada ego kita yang terkikis. Betul? Ada yang suka dikritik? Kalau kita merasa kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan maksimal, ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan menurut kita baik, kemudian ada beberapa orang, kemudian ada beberapa oknum yang mengkritik kita. Di sini respon kita diuji kawan-kawan. Apakah melalui kritik ini kita mau menjadi orang yang oke, aku menerima kritik ini dan aku mau berubah. Dan aku mengevaluasi diri, apakah benar aku seperti itu? Apakah benar aku memiliki karakter itu? Kemudian next. Firman Tuhan berkata seperti ini. 1, 2, 3. Mendengarkan teguran mendatangkan hikmat. Orang yang bijak mau belajar dari orang lain. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kalau kita ngomong doang teman-teman mengenai Amsal,
kelihatannya tuh gampang gitu ya. Kelihatannya tuh sederhana tapi tidak mudah buat dilakukan. Hati kita ketika kita mendengarkan kritik dari orang lain, ego kita terkikis. Kemudian kita berkata, enggak, aku enggak seperti itu. Karena aku sudah lakukan hal yang maksimal. Mainku sudah kayaknya udah keren banget. Aku udah lakukan latihan maksimal. Kayaknya enggak mungkin aku mensle. Kayak chordku bener aja. Kayaknya aku enggak fales. Tapi firman Tuhan berkata di Amsal, mendengarkan teguran mendatangkan hikmat. Kemudian orang yang bijak mau belajar dari orang lain. Apalagi nih kawan-kawan, kalau ketika kita disuruh belajar orang yang jauh lebih junior daripada kita. Teman-teman berasa, aku enggak mau merendahkan hatiku untuk aku mau belajar dengan orang yang jauh lebih junior. Padahal mungkin secara skill, mungkin dia jauh lebih maksimal. Oh mungkin secara knowledge kita harus belajar dari junior kita karena apa? Mainnya sudah jauh. Sekalipun junior kita merendahkan hati untuk kita belajar. Karena apa? Karena dia punya wawasan, punya knowledge yang jauh lebih banyak daripada kita. Why not? Amin. Karena ketika kita, nih teman-teman, saya dan kawan-kawan perlu belajar. Kadang-kadang orang yang tahu banyak, dia tuh enggak terlalu mau ngomong banyak. Dia mencoba untuk mendengar dengan banyak. Dia mengisi otaknya dengan jauh lebih banyak. Dia cuma menjadi orang yang pendengar yang baik. Tapi ada juga orang yang knowledge-nya banyak. Dia bisa berdiskusi dengan orang lain, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Juga ada. Tapi mendengarkan teguran mendatangkan hikmat, orang yang bijak mau belajar dari orang lain. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya tidak mudah. Yang menajamkan sesamanya kadang-kadang bukan orang yang jauh dari kita. Yang menajamkan saya dan teman-teman bukan orang di luar kita. Bahkan orang yang kita kasihi, betul? Bahkan saudaramu, bahkan orang tuamu, bahkan mungkin orang dekatmu yang spesial menurutmu. Itu yang menajamkan engkau. Bahkan mentormu, kakak rohanimu, gembalamu. Next. Mari kita sama-sama belajar dari sikap seorang David, seorang Daud, kawan-kawan. David atau Daud adalah orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Ya, dia adalah seorang raja yang sangat dikagumi. Kalau seorang raja yang dikagumi, dia kalau menurut saya tidak mau dia merendahkan hati untuk mendengarkan kritik. Orang dia berkuasa kok, ngapain harus menerima kritik? Tapi seorang David tidak seperti itu, seorang Daud tidak seperti itu kawan-kawan. David tidak baperan dan mudah tersinggung. Ceritanya apa? Ceritanya saat kakak tertuanya yaitu Eliab meremehkan dia di depan umum. Bayangkan, meremehkan Daud di depan umum dengan menuduhnya sombong. Daud tidak membalas dengan amarah, Daud tidak marah. Daud bisa mengendalikan dirinya, dia tidak mencak-mencak marah. Tapi dia balas dengan seperti apa? Dia hanya menjawab santai. Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja lalu berbalik. Untuk apa? Fokus pada tugasnya. Fokus kepada tugasnya untuk kita on the track, untuk kita lurus kepada tujuan kita tanpa distraction yang mengganggu fokus kita, itu tidak mudah. Orang lain mengkritik kita, orang lain bisa underestimate kita, orang lain bisa membuat mental kita jatuh. Tapi seorang David, seorang Daud, dia tidak mudah baperan, dia tidak mudah tersinggung. Tahukah engkau ketika orang yang mudah tersinggung dan baperan artinya dia sombong. Kemudian yang kedua, Daud menerima kritik saat salah. Siapa yang gak bisa salah? Saya dan teman-teman bisa salah, betul? Daud pun juga bisa salah.
Ketika Nabi Nathan menegur dosa perzinahannya dengan Batseba. Ini cerita yang sangat menarik ya kawan-kawan. Daud tidak membela diri atau memecat sang nabi. Waktu itu Daud adalah seorang raja yang sangat dikagumi. Ketika dia berperang, begitu banyak dia mengalahkan lawan-lawannya. Tapi ketika dia melakukan dosa, dia tahu bahwa dan dia menyadari, dia realize, dia admit, dia katakan iya aku nih salah. Ketika ditegur, Daud tidak membela diri atau memecat sang nabi. Dia langsung hancur hati kepada Tuhan dan mengaku aku telah berdosa kepada Tuhan. Kemudian attitude Daud saat ada teguran seorang Abigail sebelum menjadi raja. Daud hampir membantai keluarga Nabal karena emosi. Namun ia mendengarkan nasihat bijak Abigail, itu istri Nabal, sehingga Daud mengurungkan niatnya dan terhindar dari dosa pertumpahan darah. Artinya apa? Daud adalah seorang yang menerima kritik. Dia mau membangun hidupnya menjadi jauh lebih baik. Dia mau mengakui dosanya, untuk dia mau berbalik dan bertobat. Ya Tuhan, aku mengakui bahwa aku berdosa. Hatiku hancur kepada Tuhan. Aku membawa hatiku kepada Tuhan. Tidak gampang seorang Raja Daud menerima yang namanya kritik. Tidak gampang seorang Raja Daud yang namanya dicecar, disuruh berubah. Apalagi dia posisinya adalah posisi seorang raja. Dia bisa lakukan banyak hal, dia bisa lakukan sesuka hatinya. Dia bisa suruh orang yang marah dengan dia, yang kritik dia, habisi saja, bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Sekalipun dia pernah berdosa, dia katakan, aku berdosa Tuhan, ampuni aku. Kemudian next, kita belajar lagi dari seorang Paulus dan Timotius. Paulus dan Timotius adalah dua orang, satu mentor dan satu murid. Kemudian si Timotius ini selalu diarahkan oleh seorang Paulus. Hubungan mereka adalah Paulus adalah rasul senior, mentor yang tangguh. Sementara Timotius adalah pemuda yang pemalu dan sering ragu-ragu dan gampang cemas. Kalau seorang Timotius tidak punya kerendahan hati untuk menerima yang namanya masukan dan kritik. Padahal dia udah capek-capek mau menjadi seorang murid dari seorang Paulus. Mungkin dia bisa bilang, aku disalah-salahin terus. Aku kok dikritik terus. Padahal aku udah lakukan A, padahal aku lakukan B, padahal aku udah lakukan C. Tapi proses penajamannya seperti apa? Paulus berkali-kali menegur, memotivasi, bahkan menantang Timotius keluar dari zona nyaman melewati surat-surat Paulus, kawan-kawan. Ia menajamkan mental seorang Timotius agar tidak minder karena usia mudanya. Cerita Timotius adalah ketika teman-teman belajar, ada kebenaran firman Tuhan yang berkata, jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu cerita Timotius. Karena usianya muda sehingga Timotius bertumbuh menjadi pemimpin jemaat yang berani. Kemudian next. Apa saja teman-teman secara cepat, apa saja tegurannya dikasih buat Timoti. Ya, buat Timotius banyak teman-teman. Tegurannya apa? Agar dia tidak minder karena dia muda. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Konteksnya apa? Timotius merasa terintimidasi memimpin jemaat waktu itu di Efesus. Yang isinya banyak orang yang lebih tua. Paulus menegur rasa percaya diri dia, menyuruh memimpin lewat teladan hidup. Ketika dia di Efesus waktu itu, Timotius disuruh banyak berbicara kepada orang-orang yang jauh lebih senior dari dia. Tapi dia gagap, dia gugup.
Dia tidak percaya diri, dia minder. Terus dikritik oleh Rasul Paulus. Kemudian apalagi yang dikritik oleh Rasul Paulus? Timotius, tegurannya adalah karena membiarkan diri dikuasai rasa takut. Ketakutan terus karena dia ini adalah orang yang muda. Mungkin umur Timotius itu seperti saya dan kawan-kawan. Tapi sudah disuruh belajar, suruh berkhotbah, suruh ngomong di depan orang banyak. Di 2 Timotius 17, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan. Konteksnya apa? Timotius sempat mengalami penurunan semangat, yaitu mental down. Dia udah belajar banyak. Tapi ketika dia dikritik oleh seorang Paulus, dia sempat semangatnya turun. Karena Paulus di penjara waktu itu, jemaat menghadapi penganiayaan, Paulus menegur mental penakutnya dan mengingatkan bahwa hey, Roh Kudus di dalammu itu penuh kuasa. Ada begitu banyak teguran dari seorang Rasul Paulus kepada Timotius. Yang ketiga adalah tegurannya agar jangan fasib dan mengabaikan karunia. Waktu itu di 1 Timotius 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Konteksnya apa? Paulus melihat adanya kecenderungan Timotius untuk menarik diri dan menjadi pasif karena tekanan pelayanan. Paulus menegurnya untuk mengobarkan kembali api pelayanannya. Dia menarik diri, dia takut, dia merasa dia minder. Kemudian apalagi yang ditegur oleh Paulus? Paulus menegur dia untuk menjauhi dari perdebatan bodoh. Perdebatan yang tidak ada isinya, yang tidak ada bobotnya. Waktu itu Paulus diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin bertanya menjebak dia. Dengan usianya yang masih muda, orang-orang mau coba dia, mau cobai dia. Kemudian Paulus di 2 Timotius 2 ayat 23 berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Paulus kembali mengingatkan Timotius agar mentalnya tidak terkuras. Kamu tidak wasting time untuk perdebatan teologis yang tidak penting dengan guru-guru palsu di Efesus. Itu teguran Paulus kepada Timotius. Kemudian next. Skincare rohani untuk karakter kita, kawan-kawan. Tadi kita belajar tentang Amsal 15 ayat 32. Dengan tegas mengatakan bahwa orang yang mau mendengarkan teguran akan mendapat hikmat. Sebaiknya orang yang menutup telinga dari kritik sebenarnya sedang merugikan diri. Ini bayangin kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tuh dikritik itu sama saja seperti proses eksfoliasi dalam skincare. Saya tadi cari apa itu proses eksfoliasi dalam skincare, yaitu artinya pengelupasan, mengangkat pori-pori yang mati, mengangkat sel-sel kulit yang mati, kawan-kawan. Dan itu rasanya sakit. Ketika dikritik itu mengikis semua keegoan kita. Ketika kita dikritik itu mengikis semua kesombongan kita. Ketika kita dikritik itu mengikis semua rasanya knowledge kita sudah maksimal, sudah paling pintar, sudah paling jago, udah paling hebat. Rasanya mungkin agak perih saat diaplikasikan, tapi tujuannya untuk membangun sel kulit mati supaya wajahnya kita bersih, bersinar. Begitu juga ketika kita menerima kritik, kemudian kita mengevaluasi hidup kita adalah salah satu cara Tuhan untuk mengikis kesombongan, mengikis ego dan kebiasaan buruk kita selama ini. Jadi ketika orang kritik kita, ketika orang mengevaluasi kita, apa responmu kawan-kawan?
Apa engkau bertahan dengan egomu dan engkau berkata, aku sepertinya baik-baik saja. Atau engkau mau berubah seperti seorang Daud. Engkau mau menerima seperti seorang Timotius. Kemudian next. Supaya kita enggak baper, tapi glow up. Ya, saya kasih glow up-nya ting gitu ya. Saya coba cari emotnya itu yang ada bintang-bintangnya. Berarti dia sudah glow up gitu ya. How? Gimana caranya? Yang pertama, saring dan jangan langsung ditelan. Ini dengar nih kawan-kawan. Bedakan mana masukan yang membangun dan mana yang cuma menyindir. Banyak haters. Betul? Banyak netizen yang mencoba mencari tahu kehidupan kita. Banyak orang yang kepo dengan hidup kita. Tapi ketika kita dikritik oleh orang-orang itu, sekarang kita punya hikmat yang Tuhan kasih seperti Amsal bilang. Untuk membedakan mana masukan yang membangun, mana yang cuma nyinyir doang. Katakan nyinyir. Nyinyir. Ubah fokusmu untuk menaikkan kualitasmu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ketika kamu menyaring kritik itu untuk membangun engkau, artinya engkau on the track, engkau fokus saja kepada tujuanmu supaya apa? Supaya menaikkan kualitas kita. Kita gak mau menurunkan kualitas kita buat kita menjadi orang yang diterima. Kita gak mau downgrade kualitas kita supaya kita ini diverifikasi oleh orang lain. Supaya masuk dari circle yang kita mau. Terus kita downgrade nilai hidup kita. No. Ketika engkau berharga di mata Tuhan, berarti hidupmu tuh punya nilai yang lebih extraordinary dibandingkan orang lain. Engkau gak perlu merasa keren kalau misalnya orang lain itu nge-fave. Kalau engkau gak nge-fave, rasanya engkau gak keren. Engkau menurunkan nilai hidupmu dan kau coba-coba mulai nge-fave. Engkau mencoba menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Engkau lupa bahwa dirimu sebenarnya tidak mau lakukan hal itu. Engkau gak suka membuli. Engkau gak suka gosip. Engkau gak suka segala sesuatu yang mengikis positif dalam hidup kita. Tapi demi engkau dan saya diterima di cycle yang engkau mau, engkau downgrade nilai hidupmu. Mari sama-sama sore hari ini ubah fokusmu. Supaya apa? Supaya naikkan kualitas hidup kita. Orang hari-hari ini menaikkan nilai kualitasnya itu banyak cara, kawan-kawan. Terlalu banyak cara. Apa engkau masih mau wasting time, membuang waktumu? Atau engkau merasa udah gini-gini aja, enough gitu. Tidak bisa. Di luar sana orang beradu untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dengan segala cara, kawan-kawan. Kalau engkau merasa engkau pintar saja tidak cukup. Saya selalu sudah bilang itu. Saya selalu mention kawan-kawan, pintar saja, smart saja, tidak cukup kalau nilai attitude-mu itu minus. Kemudian nggak baperan tapi bisa glow up itu gimana? Minta hikmat Tuhan. Jangan langsung balas pakai emosi. Tanya Tuhan, apa yang mau engkau ajar lewat orang ini Tuhan? Karena kita ditajamkan sama-sama, ditajamkan oleh teman kita. Jangan kita marah. Dasar apa kurang mau kamu misalnya, karena kau dikritik gitu ya. Kamu ini sama aja juga. Misalnya. Bina mesti nih, misalnya. Ya kan. Dasar banyak banget. Gitu.
Emosi duluan, gak bisa mengendalikan diri kawan-kawan. Tapi ini klise banget. Ketika kita dikritik orang, ketika kita mau disakiti orang, kawan-kawan, kita kemudian merenung, terus kita berpikir, Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan lewat orang ini? Tidak banyak. Karena sebagian kita meresponi, bahkan ketika orang mengkritik kita mau balas kritik dia. Ikam gin kayak itu, ikam pikir, ikam ini kayak itulah. Kita nggak mencoba untuk masuk dan merenungkan, Tuhan apa yang mau Tuhan ajar lewat ini. Tuhan apa yang mau Tuhan ajar lewat kejadian ini. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan klise, kita akan bilang minta hikmat Tuhan. No. Kita akan jauh lebih mendahului ego kita, lebih emosi kita yang kita tuang, kita kerjakan kawan-kawan. Tapi mau enggak mau ya salah tiganya seperti ini. Supaya kita enggak baperan, ya salah tiganya saring, jangan langsung telan, ubah fokus menaikkan kualitas, kemudian minta hikmat Tuhan. Lanjut. Sudah kesimpulan. Waduh. Take away message. Waduh. Saya mencoba menggali pakai bahasa-bahasa yang kawan-kawan rasanya tuh relate gitu ya. Tahu gak kawan-kawan, ketika Ebi ada WhatsApp saya, entah itu WhatsApp rasanya DM message ya. Dia message saya IDC gitu kan. Saya pikir ini gitu. Saya pikir ini gitu ya. Ternyata saya cari apa sih, saya juga balas dia IDC gitu. Karena saya pikir sama-sama ID gitu. Saya cari apa itu IDC. Ternyata itu I don't care. Oh my God. Ternyata I don't care. Begitu saya mempersiapkan firman ini, saya coba mencari bahasa-bahasa yang relate dengan kawan-kawan. Saya mau upgrade otak saya supaya saya tuh enggak ketinggalan dari kawan-kawan. Saya cari kartun-kartun, saya cari animasi, bahkan kesimpulan saja saya ganti dengan take away message. Supaya kalian tahu aja nih, ya. Kesimpulannya apa? Orang yang bermental kuat di dalam Tuhan tidak akan hancur hanya karena penilaian manusia. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan buat engkau. Tapi hidupmu ditentukan apa yang Tuhan katakan buat engkau. Katakan amin. Jangan biarkan kritik membuatmu flop. Apa artinya flop? Flop. Benar kan? Saya sudah belajar tentang flop ini. Ya. Jangan coba-coba kalian. Ada yang tahu artinya? Coba, ada yang tahu? Apa artinya? Ketika kegagalan datang dalam hidupmu, engkau gak langsung mentalmu tuh down. Itu artinya flop. Jangan biarkan kritik membuat mentalmu tuh hancur. Karena justru ketika orang mengkritik engkau, kita mengevaluasi hidup kita. Jadikan itu bahan bakar untuk makin bersinar buat kemuliaan Tuhan. Amin. Yang paling terakhir, are you ready to truly glow? Ready. Amin. Di usiamu yang muda, di usiamu yang masih panjang kawan-kawan, susun goalsmu demi goalsmu dalam hidupmu. Ya, jangan engkau buang waktu. Ini sudah umur-umur kakak-kakak ini ya, yang ada di ujung-ujung ini kakak-kakak semua. Ya, ini waktunya udah kepake begitu banyak. Sudah 30 tahun belakang, ya kan? Mau menuju ke 40 tahun ke depan. Ya.
Mumpung kawan-kawan masih terlalu panjang, engkau susun goalsmu supaya jauh lebih baik. Amin. Kau jangan wasting time hidupmu. Engkau jangan cuma melihat sosial mediamu, melihat handphonemu hanya buat cari likes, hanya buat bikin konten, cari sesuatu yang receh banget, enggak. Engkau lihat di sosial media, engkau lihat di platform yang engkau buka, itu buat apa? Buat engkau memaksimalkan knowledge-mu tuh jauh lebih baik. Amin. Orang tuamu enggak ada yang tahu ketika engkau mengklik satu website apa yang engkau buka, yang engkau baca, yang engkau lihat, yang engkau dengar. Orang tuamu enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang tuamu enggak bisa kekang engkau untuk engkau berkata apa. Orang tuamu enggak bisa melihat pergaulanmu seperti apa, tapi Tuhan tahu. Engkau dan saya hari ini bisa menjadi malaikat di tempat ini. Kita sama-sama bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu daripada orang di sekitarmu. Kalau hari ini saya dan teman-teman mungkin menerima kritik. Ayo kritik itu disaring. Apakah kritik itu memang buat setiap kita membangun hidup kita? Supaya kita mengevaluasi diri kita dan membuat hidup kita jauh lebih baik. Kalau hari ini teman-teman di underestimate orang lain, buat itu menjadi bahan bakar engkau untuk engkau makin fokus. Bukan berarti engkau membuktikan diri. Ketika orang underestimate engkau, buat itu jadi bahan bakar supaya engkau dipacu untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dari hari ini. Kalau engkau punya fasilitas yang memadai untuk engkau bisa A, bisa B, bisa C, bersyukur atasnya. Tapi kalau engkau hari ini segala sesuatunya, resourcesnya terbatas, engkau juga bersyukur. Amin. Tuhan terlalu sayang buat saya dan saudara. Tuhan tidak pernah lalai akan hidupmu dan hidup saya. Amin. Jangan mau kata-kata orang lain, kata-kata yang jahat, kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat engkau rusak, kata-kata yang membuat engkau minder, itu membuat downgrade mentalmu. Tapi engkau berkata, Tuhan aku bersyukur. Tuhan thank you buat orang ini. Tuhan terima kasih. Aku mau belajar untuk aku rendah hati. Kalau memang aku salah, aku mau berubah. Minta Tuhan yang membuat hati kita ini punya kerendahan hati. Karena tanpa Tuhan engkau mungkin tidak bisa kendalikan hatimu. Karena egomu yang akan mengikis, membakar engkau. Membuat amarahmu makin naik. Tapi kalau Tuhan, kalau engkau minta campur tangan Tuhan, Tuhan tolong aku. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan atas hidupmu. Ketika engkau bilang Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Tuhan yang gendong engkau, Tuhan yang kasih kekuatan buat engkau. Amin. Kritik itu tidak nyaman, kritik itu sakit, kritik itu pedas. Kritik itu membuat kita bahkan menangis. Saya pernah dikritik ketika saya menjadi seorang worship leader di tempat ini. Waktu itu ada seorang rekan kami, orang yang memang ceplas-ceplos gitu ya. Ketika dia mengkritik itu, wah suara falas, keluarlah air mata kami. Wah gak enak banget teman-teman. Sudah berusaha, sudah latihan gitu. Tapi dikritik. Rasanya gak enak sama sekali. Begitu juga halnya, mungkin saya mengkritik teman-teman pemusik yang junior. Saya kasih masukan benar, saya bilang sama Memi. Saya bilang sama Ebi, tapi dengan cara kami kawan-kawan. Dengan bahasa kami gitu ya. Karena saya mengasihi mereka, saya mau mereka glow up. Ya. Saya mau mereka luar biasa melayani Tuhan. Setiap kita diberikan kesempatan untuk sama-sama melayani Tuhan. Dikritik biasa, jadikan fokus kita tidak ke distraction oleh kata-kata orang lain. Bahkan itu menjadi bahan bakar buat setiap kita. Amin. Mari bersama kita boleh bangkit berdiri. Kami bersyukur